benar-benar harus menjalankan tugasnya, menutup Awat, memiskinkan Awat, kalau bisa Awat nggak bisa bermain sama sekali di Tapi early. balik lagi, Watt di sini membawa Purify yang Breast speed oke, tapi dia nggak bakal punya movement speed. Yang dicari sama Watt berarti movement speed. Berarti yang dicari sama Awat adalah split pusher ya Pak Pulung. Oke, kita langsung menuju ke arah game kedua Pak Pulung. Yap, ini dia di game yang kedua kita antara Dewa United Esports versus Aura Fire. Let's go. Wait, langsung nongol lagi nih. Beberapa penjelasan dari talent emblem yang memang dari tadi udah kita lihat dan kita bahas juga loh. Wait, Alright. udah rangkonya udah langsung main aja Pak. Langsung Oke. mancingnya di awal-awal. Dan itu agak rugi sih, tapi Profesor silakan emblemnya. Ya balik lagi, di sini ada 3 tenacity dari kubu Aura Fire. Mereka sadar Yep. betul kalau seandainya mereka mudah sekali untuk terpick off. Tapi dari satu sisi lainnya, kalau kita melihat juga di sini tank yang dibawa sama Hai. Jadi Hai tidak bermain dengan basic common. Alright. Dan lihat Kimura too strong. Bahkan para pasukan dari Aura Fire seperti biasa di early mereka benar-benar cukup kuat. Dan bisa dibilang kalau misalnya dari Aura Fire sekarang agak lebih mendominasi di laning dari goldnya Pak Pulung. Yap. Mereka belum ada sebuah aksi ataupun penggerebekan satu sama lain di tempat yang berbeda. Bahkan sekarang di atas antara Watt dan juga Kabuki Yowes lah. Masing-masing masih berbagi wave minion. Belum ada satu hal pasti aja. Cuman sekarang ada sedikit pergerakan. Akankah berhasilkan Iron Hook ya? Belum mendapatkan siapapun. Ada Lu- Purify juga gak sih? Iya ada Purifa tapi lihat lumayan cukup menggetarkan dengkul gak sih? Tiba-tiba di sana udah diserang Brody terus kena Iron Hook itu sih walaupun ada Purifa kena gak sih Be? Iyalah. Masih damage-nya masih masuk sih kalau menurut gue Si pribadi. damage kayaknya masih oke. Dan untuk sekarang conceal play juga bakal dipilih oleh Hai. Dan juga Leo Murphy sama-sama menggunakan satu buah Rom Blast yang sama. Hanya saja ada Phantom Execution di mid lane. Oke, bakal coba di solo pick off. Dari sisi top lane kalau masih gue bisa lihat ya, Kabuki tuh masih mau coba untuk solo pick off Awat sih. Tapi mungkin Awat sadar akan kalau misalnya, ya dia nggak cukup kuat untuk lawan Kabuki sekarang. Dia tuh nggak bakal punya power. Lihat poking yang selalu dikeluarkan dan mungkin salah satu kerugian tidak ada Brave Smith ya. Iya. Ini di sini. Mungkin agak kekurangan dia untuk mengadu poking damage agak cukup kurang. Tapi lihat di depan sana Case. Dengan ada satu buah Fighter Attack telah dikeluarkan tapi Retribution telah diambilkan oleh seorang Fan. Again ada Kane. Fan bisa kita bilang masih terlalu kuat dari segi power Retribution-nya. Karena juga tidak bisa diadu. Potensial dari team fight ini juga akan lebih dihindarkan oleh Dewa United. Karena mungkin mereka sadar. Mereka nggak terlalu kuat untuk adu Retribution ya Pak Belum. Kuat Lihat. banget ya. Lihat responnya juga Hai sama Sin dia sadar. Abis Retribution di turtle tadi, mereka nggak coba gerak ke mid doang. Tapi mereka gerak ke arah orange buff. Biar nggak Biar nggak diambil. di-invade, iya. Walaupun ada satu buah monster yang diambil oleh Ray. Tapi mereka benar-benar nggak mau membiarkan Fannya ketinggalan level. Yap, dan Watt tertinggal satu level cukup jauh loh. Entah Betul. bagaimana ceritanya, entah bagaimana pembagian dari wave minion, entah tertinggal dari sebelah mananya. Watt kali ini tertinggal, namun di tengah masih ada beberapa player lagi yang berdiri belum bisa melakukan apapun. Case hanya bisa clear wave minion, tapi tidak dengan hal yang lain. Hah? Oh wow, masih didapatkan oleh seorang Fan loh Pak Bulung. Retribution. Masih ya. Sementara Ray dia tidak menggunakan Retribution ya. Oke, namun sekarang di bagian bawah Kimura ada Bloodhound yang memang sudah langsung dikeluarkan. Akankah cukup damage untuk bisa langsung membuat habis karena sekarang Kimura sedikit lagi yang tersisa. Kimura dipapat habis, diflickerin kuda untuk bisa menghilangkan satu orang tersebut. Tapi ditukar dengan adanya seorang rival. Lihat, pertukarannya tidak adil. 2 berbanding 1. Ini membuat para pasukan dari Dewa United Esports mereka ketinggalan di early-nya. Mereka benar-benar berada di posisi yang tidak cukup baik karena junglernya yang dimakan Pak Pulung. Oke, ada satu orang tadi yang udah kehilangan. Namun untuk sekarang bergerak lagi. Tapi deretan item ya nih Prof. Udah ada para Molten Essence udah langsung oleh Fredrinnya. Iya balik lagi sih untuk clear yang lebih cepat. Mau tidak mau Dixon harus membuat satu buah Molten Essence. Tapi kalau kita lihat dari sisi mid lane-nya. Sama-sama mau buat Clock of Destiny. Sama-sama mau bermain scaling. Oh, Berarti akan kita lihat nih siapa yang bakal di-copy sama IMU-nya Case. Apakah nanti akan menuju ke arah Bloody Hunt? Karena mau nggak mau kalau Valentinanya Clock of Destiny makin sulit untuk di take down. Apalagi ketika dia levelnya lebih unggul. oke entah mengapa ya. Menurut gue pribadi kayaknya Federer ini akan lebih wise dibandingkan dari Bloody Hunt. Oke, adu posisi berarti. Ya adu posisinya karena notabene-nya juga Ray-nya akan cukup sulit mengadu Retribution dari segi historinya kita lihat. Beberapa kali Retribution masih dimenangkan oleh Fan. Dengan langsung ada David Jasmine bakal coba di-all-in begitu saja menuju ke arah seorang Hai. Bloody Hunt telah dikeluarkan. Dan bahkan Retribution kembali ditangkap dari seorang Fan. Lihat, take over Retribution dan bahkan Hai still survive. Mereka bersih mendapatkan 3 point kill. Para pasukan dari Aura Fire mengamuk kali ini. Mengobarkan api dari sang naga. 3 hilang. Ada yang tumbang pula.
Benar-benar fatal miskalkulasi yang dimiliki, tapi barusan ada Blazing Dragon dikuakan begitu saya, tapi coba lihat Sin berhasil kabur, sedikit lagi apa yang tersisa dan efek tahunnya masuk ke dalam satu tubuh player tersebut. What? Hilang pula Jin. Hilang ditelan bumi, langsung dengan sample softland dari Fan berhasil menghindari damage yang diberikan, tapi lihat Ting bukan bermain, Ting bukan misquit, membuat seorang Fan mundur ke arah belakang. 4 poin kill telah diamankan oleh para pasukan dari Aura Fire untuk Fan seorang diri. Wah ini entah apa yang di-call ya kan sama Hai. Atau bahkan mungkin sama Sin sebagai mid laner. Karena 5-5-nya langsung hadir pasca 3 poin kill dan Turtle sebagai bonusnya tadi. Kita melihat Watt dengan Blazing Duetnya. Lalu ada efek Taunt, Energy Eruption dari Dixon. Tapi tidak ada korban yang begitu worth it. Untuk ditukarkan dengan total 4 pemain dibandingkan dengan 1 pemain saja. Gak ada korban. Dan tadi bahkan dari Hai selamat. Iya, Hai selamat bahkan. Sinnya yang tumbang. Iya Sinnya. Dan bahkan yang bisa kita bilang. Walaupun dia dapetin seorang Sin, ini agak cukup berbahaya melihat pergerakan Aura Fire dengan 3000 gold. Dan boost terlalu gelap menurut gue Profesor. Iya. Ambus terlalu gelap untuk seorang Ray bermain di arah jungle-nya dia sendiri pun. Wow. Wow. Oke. Same expression. Ekspresi yang sama. Ekspresi yang sama. Barengan ya? Kejutan kita juga bahwa Iron Hook-nya connect. Apalagi di boost Franco. Banyak banget orang-orang yang bilang ini boost Franco. Boost Karena Franco. ini yang berbahaya. Nah, tapi Yang dapat gede banget. kalau kita kilas balik lagi tadi, yang diambil sama Case itu adalah Bloody Hand. Sesuai dengan apa pertanyaan kita tadi yang di awal, apakah Feather Airstrike atau bahkan Bloody Hand. Ketika Bloody Hand ternyata sangat Gak berisiko wise, sekali. gak wise. Itu dia yang gue bilang. Gue lebih memilih ke arah Federal Strike. Kenapa? Karena notabene-nya ini kalau kita ngomongin Kimura, lihat dia bisa di all in juga kalau dia notabene ngambil Federal Strike. Walaupun Bloody Hand memang menjadi salah satu suppress yang tidak bisa dihindari. Cuma mereka udah punya loh. Mereka udah punya. Iya. Sekarang yang mereka butuhkan adalah damage gimana caranya. Dengan gold yang ketinggalan 3000 di menit 6 itu jauh banget bro. Lihat bakal coba dihajar. Kimura masih bertahan hidup mundur ke arah belakang. Van menuju ke arah Dixon. Gak boleh mau terjadi. Pedestrian terlalu besar dan bakal Case gak bisa selamat. 2 poin kill akan coba didapatkan oleh para pasukan dari Aura Fire. Sang naga mencabik-cabik sang dewa. Kali ini dewa benar-benar harus mundur ke arah belakang dengan 3 poin yang hilang. Aura benar-benar terlalu perkasa di game kedua kali ini. Oke, Aura sudah menemukan formulanya bagaimana cara menumbangkan dewa seperti apa yang mereka lakukan tadi di game yang pertama barusan. Lagi dan lagi, ada satu miskalkulasi yang sangat terlihat dan semuanya lari tanpa arah dengan cooldown yang begitu banyak dan barusan kena lagi. Satu Iron Hook yang begitu baik berhasil langsung ditarik begitu saja Ray-nya. Bisa kita bilang posisi yang didapati oleh Dewa United Esports kali ini seperti apa yang mereka rasakan terhadap Aura Fire di game yang pertama. Presence boost yang sangat mengkhawatirkan. Kabuki dengan adanya Brody yang benar-benar sulit untuk di pick off. Jadi ini mungkin opsi yang paling mudah untuk dimakan kalau nggak Hayasin. Iya. Tapi balik lagi, kalau Kimuranya di all in, apalagi dengan Divine Judgment tadi. Tadi Itu loh. Leo Morphy udah mengeluarkan Divine Judgment-nya, jadi mau tidak mau. Gak bisa Van kemakan. masuk Tempest of Blade, 4 pedang pun dia mainkan dengan indah. Ya memang itu dia. Wah. Oh my god. Verify Gaming berhasil diambil oleh Super Sobriadi. Mundur ke arah belakang para pasukan dari Aura Fire. Mereka mengungguli 6.000 gold. Lihat Kimura. Dan lihat Kimura udah too strong. Siapa yang bisa makan Kimura sekarang? Mereka masih belum cukup umur untuk bisa memakan Kimura. Mereka masih belum cukup umur, oke. Tapi Hai selalu berada di sebelah ataupun berada di dekat dari Kabuki Guna untuk bisa memberikan backup yang begitu baik. Siapapun yang mendekat ada informasi yang bisa dihantarkan. Dan deretan-deretan sebuah perjalanan ataupun combo yang begitu baik yang bisa diperlihatkan. Plus adanya sekarang WON, mungkin targeting. Queen of Nature tentunya agar menghindari bagaimana Blazing Duet yang hadir juga dari sosok Watt yang dari tadi memang targetnya kayaknya menuju ke arah Kabuki. Yes. Tapi balik lagi durability yang tadi Ranger Mas sebut juga bahwa dengan menggunakan satu Quantum Charge mereka akan lebih memilih untuk escape dengan movement speed. Ya benar banget, tapi kita bisa menyaksikan di arah Soul Plane. Di mana para pasukan dari Aura Fire mereka dengan sangat bebas mendapatkan Lord tanpa ada kontes. Sekarang mereka nggak akan bisa kontes dan kedua adalah kondisinya Profesor KB. Kalau Case gak ngambil Federal Strike, ini high ground akan menjadi masalah untuk mereka. Kenapa? Lihat betapa jauhnya level yang dimiliki dari seorang Van. Solo pick off yang bisa dia lakukan. Purify yang bisa dipaksa dan menurut gua pribadi. Level 15 di bawah menit 10. Sakti loh. Ini real. Itu dia level 15. Ya. 9.30. Karena di MPL. Karena di Beda, MPL. kalau di ranked mungkin di menit 7 bisa. Bisa. Iya makanya menit 8 lah. 8. 8 lah Maksimal menit maksimal. 8. Ya 7 atau 8 lah. Tapi kalau misalnya di MPL menit 9 itu berarti tandanya one-sided Israel. Wah, Ini apalagi satu sisi dipegang Aura Fireful. Hampir 10.000 Hampir. goal difference. Gimana Dewa United bisa melakukan defensif? Ini pertanyaan aku. Ini untuk
bisa mendapatkan 1 poin kill aja, mau nggak mau mereka harus ngambil yang bener-bener SP-nya serendah-rendah mungkin. Karena contoh kalau mereka mau ngambil Kimura lagi 5 orang aja nyikat, belum tentu tumbang, Pak. Ini perbedaan atributnya jauh banget masalahnya. Dan bahkan lihat dari seorang Watt aja dia baru punya Demon Hunter dan juga Golden Staff. Federer Strike telah dibuka begitu saja. Double Federer Strike dan mau gak mau memang itu yang harus dilakukan oleh para pemain dari Dewa United Esports. Mereka kalau nggak ngambil Federer Strike udah bisa dipastikan mereka nggak bisa bertahan tadi. Sudah pasti. Untungnya wise decision terhadap IMU. Ini dia penggunaan yang tadi sempat kita pertanyakan bahwa Federer Strike adalah jawaban yang bagus. Tapi untuk sekarang lihat bagaimana sulitnya Aura Fire untuk menangkap satu. Oh, Iron Home ancaman yang mantap! Hai! Berhasil mendapatkan 1 poin kill. Double Soulblade telah dikeluarkan, 2 poin kill telah hilang. Oh, depan memory. Belum bisa membuat para pasukan dari Dewa United Esports kehilangan ingatan. Mereka masih coba untuk bertahan. Ray benar-benar gak dikasih kesempatan space untuk masuk. Dan Kabuki, dia juga gak peduli sekeras apa Dixon. Dia menggunakan Demon Hunt Sword kali ini Profesor dan juga Pak Bulung. Yap, ini lagi dan lagi Kimura berhasil selamat dengan sisa 1 ataupun 2 bar SP dan barusan. Ada Purify lagi yang tapi Case ada patu pergerakan, Oh, dapat dapet. memori masuk ke dalam tubuhnya dan hilanglah sudah Case. Masalahnya dia tumbang di base. Lihat di dalam sana Flicker telah dikeluarkan tapi Case tetap tumbang. Para pasukan dari Aura Fire memaksa dengan mendapatkan 1 buah base turret dari bottom lane dan tidak cukup berhasil. The best thing yang bisa dilakukan Dewa United Esports kali ini mereka lakukan semaksimal mungkin. Karena lihat mereka benar-benar diacak-acak di dalam base-nya sendiri Profesor KB dan juga Pak Bulung. Wah ini entah kenapa ya, siapapun yang bakal ditargetin sama Fan kemungkinan besar bakal tumbang. Itu yang pertama. Yang kedua, Dixon sekalipun dia ternyata nggak mampu untuk membendung damage yang begitu tinggi dari Aura Fire. Entah itu Torn Apart Memory, entah itu mungkin Defiant Sword dengan kritikalnya. Bahkan Sin sekalipun dikasih sedikit aja Curse of Crow, itu bener-bener bakal langsung kebakar. Dan Watt, mau nggak mau dia harus sadar bahwa Purify adalah kuncinya. Kalau nggak ada Purify, kayaknya jangan show terlalu lama di depan sosok Hai. Hai, Iron Hook-nya benar-benar tidak begitu on point tapi juga mengancam. Wow. Walaupun tidak on point, tapi mengancam. Karena apa? Target yang didapatkan dari tadi selalu tumbang. Mereka mau lobby. Dixon mencoba untuk mancing. Dia menjas menuju ke arah seorang Hai. Bakal coba dimakan begitu saja. Hai kali ini tidak tumbang. Tapi ternyata immortality-nya masih mempertahankan diri mereka. Double Soulblade telah dikeluarkan. Super Out Supriyadi melihat sedikit potensi. Majiman yang matang. Hai berhasil memakan 1 poin kill kembali. Ini bencana untuk para pasukan Dewa United. Mereka mau coba di all in. Fokus ke arah belakang. Masih ada 1 buah Blazing Duet dari seorang Super Out Supriyadi yang bakal ditahan oleh dirinya. Tahun 4 memory for nothing. Clear minion yang sangat cepat. Dan lihat Blazing Duet Super Out Supriyadi gagal mempertahankan